Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd, fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertama dan yang paling utama, kami sebagai khatib selalu mengingatkan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman inilah, dengan ketakwaan inilah, kita dalam kehidupan kita sehari-hari selalu berhati-hati dan selalu berwaspada. Apakah yang saya kerjakan kali ini dalam rangka ketakwaan ataukah dalam rangka maksiat kepada Allah? Maka daripada itu, hadirin sekalian, penting bagi kita untuk melatih ketakwaan, melatih kewaspadaan kita dengan syam pada bulan Ramadan ini. Maksud dari syam seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, supaya kalian berwaspada. Waspada kepada apa? Waspada kepada kehidupan akhirat kelak. Waspada kepada supaya tidak merasa bahwasanya apa yang saya kerjakan ini semuanya adalah hasil dari kerja keras saya semuanya. Ini. Karena kalau kita melihat dari syam, dari berpuasa, kita ini lapar-lapar, haus-haus, bukanlah dikarenakan tidak ada makanan, bukanlah dikarenakan tidak ada minum, tapi dikarenakan Allah masih belum mengizinkan kita untuk makan dan minum. Begitu pula, apapun hasil dari jerih payah usaha kita, apabila Allah masih belum mengizinkan, tidaklah kita bisa menikmati hasil daripada kerja keras kita dari usaha apapun yang kita laksanakan. Hadirin sekalian, dan yang kedua, salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Beliaulah hamba Allah, beliaulah Abdullah, beliaulah yang menjadi panutan kita, beliaulah yang menjadi idola kita, beliaulah yang menjadi contoh contekan bagi kita dalam melaksanakan ujian kehidupan di dunia, yang mana ujian kehidupan di dunia ini Allah sampaikan kepada kita, Allah berikan kepada kita bukan hanya berbentuk musibah saja, bahkan dalam bentuk kenikmatan pun itu juga bisa menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Marilah kita lihat, banyak di antara kita, saudara-saudara kita, bukan hanya diuji dengan kesulitan-kesulitan, tapi juga diuji dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang diberikan ujian oleh Allah dalam berbentuk istidraj. Kalau kita melihat ada banyak saudara kita yang mengalami ujian dalam bentuk kemiskinan, kesulitan, sudah biasa. Itu terlihat secara jelas. Ini kalau orang ini bersabar, tetap berada di jalan Allah, pasti Allah akan menolong, memberikan pahala sesuai dengan apa yang dia sabarkan. Tetapi kalau kita melihat ada orang kaya, ini juga bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sugih, tidak pernah sakit,
kaya, apapun mudah. Ini juga bentuk ujian dari Allah, apakah dia bersyukur ataukah malah dia kufur. Bagaimanakah bentuk dia kufur? Bentuk dia kufur adalah apabila dia sudah meyakini ini adalah berkat tenaga dan usaha saya. Kalau sudah seperti itu, kufur, maka Allah memberikan janjinya. Apa janjinya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh azabku amat pedih bagi orang-orang yang kufur. Tetapi ada juga ini. Ada orang-orang yang diberikan istidraj oleh Allah. Nah ini. Bagaimana istidraj itu? Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Orang-orang yang secara terang-terangan menentang hukum Allah. Orang yang secara terang-terangan mengejek hukum Allah, tetapi oleh Allah malah diberi kemudahan-kemudahan. Ada. Orang yang secara jelas-jelas maksiat kepada Allah, tetapi Allah malah berikan kemudahan kepada dia. Kemudahan apa? Finansial. Sogehnya kayak apa? Tidak ada yang bisa nandingi. Sogeh sekali. Kemudian kok badannya sehat selalu. Anak buahnya banyak. Ini adalah bentuk istidraj dari Allah SWT. Maksud dari Allah memberikan istidraj ini apa? Nah ini. Apabila seseorang sudah menutup hatinya kepada Allah, maka Allah mengabulkan keinginannya. Maka kita lihat di dalam surat Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka, a'andzartahum, apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka ataukah tidak memberikan peringatan kepada mereka, mereka tetap saja la yu'minun, tidak akan beriman. Sekarang kita lihat, apakah Allah yang menjadikan mereka kafir ataukah mereka sendiri yang kafir dulu kemudian ditutup oleh Allah? Ternyata mereka kafir dulu. Kalau kita melihat ayatnya, gitu nggih. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya mereka yang kafir, gitu, atas pilihan sendiri, sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Gitu nggih. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Bukan itu. Yang wa ala absarihim ghisyawah, pada pandangan mereka ada penutup, di telinga mereka ada penutup. Ini semuanya asalnya dikarenakan mereka kufur duluan. Nah ini. Na'udzubillahi min dzalik. Maka daripada itu hadirin sekalian, jangan sampai kita kufur kepada Allah. Semua yang kita dapatkan pada hari ini itu dikarenakan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah. Dikarenakan izin Allah lah kita dapat berbuka. Dikarenakan izin Allah lah kita dapat sahur. Dikarenakan izin Allah lah kita dapat menikmati segala fasilitas yang telah kita usahakan selama ini. Nah, ini seperti itu. Kemudian hadirin sekalian, orang-orang yang terkena istidraj dari Allah ini, Allah maksudnya apa? Supaya mereka yang sudah menentang Allah mengerti kebenaran, tahu bahwasanya yang datang dari Allah itu adalah kebenaran, dan sebagai solusi atas kehidupan dunia, solusi atas kesulitan-kesulitan di dunia ini. Tetapi mereka dikarenakan hawa nafsunya, dikarenakan keinginannya, dikarenakan nafsunya, keinginannya, mereka akhirnya menolak hukum Allah, menolak perintah Allah secara terang-terangan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya Allah berikan kemudahan dikarenakan maksiatan mereka, supaya kelak di akhirat mereka dimasukkan ke dalam neraka terdalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sekalian, marilah kita cari-cari apakah kenikmatan yang kita dapatkan sekarang ini betul-betul dikarenakan nikmat Allah ataukah dikarenakan istidraj dari Allah. Marilah kita petani, marilah kita pilih, pilih. Apakah ada maksiat dalam kehidupan kita ini sehari-hari yang masih belum kita hilangkan? Masih kita laksanakan saja. Kita tahu itu maksiat tapi masih kita laksanakan saja. Sudah tahu ini menyalahi hukum Allah tapi masih dilakukan saja. Tetapi
kok saya tambah kaya, kok saya tambah mudah seperti ini. Jangan-jangan itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin sekalian, marilah kita lihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr, surat ayat ke-15. Allah memberitahukan bahwasanya manusia itu salah faham. Di mana salah faham manusia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Fa'ammal insan, maka bahwasanya manusia itu idza mabtalahu, apabila dia diuji rabbuhu, oleh Tuhannya, fa'akramahu, kemudian Allah memuliakannya, wa na'amahu, dan diberikan kenikmatan-kenikmatan kepadanya, fayaqulu, maka dia mengatakan rabbi akraman, Allah sedang memuliakan aku. Nah, letak salah fahamnya di mana? Manusia kebanyakan salah fahamnya adalah apabila saya diberikan banyak kenikmatan dan banyak karomah ini kemuliaan di dunia dan juga banyak harta, kemudahan harta, maka salah faham di dalam hati manusia ini, mereka mengatakan Allah sedang memuliakan aku. Gitu. Jadi salah fahamnya, kalau duit mudah, kalau sehat terus, tidak pernah sakit, kalau mulia terus, itu Allah sedang memuliakan aku. Nah, gitu. Ini salah faham yang pertama. Salah faham yang kedua bagaimana? Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Wa amma, dan sedangkan manusia, idza mabtalahu, apabila dia sedang diuji, faqadara alaihi rizqahu, kemudian mengkadar rizkinya atau mengurangi rizkinya, tidak segerojok dulu gitu, tidak semudah dulu. Kemudian fayaqul, kemudian manusia ini berkata, rabbi ahanan, Allah Tuhanku sedang menghinakan aku. Nah, apalagi ukurannya adalah harta lagi. Nah, ternyata manusia ini sering salah faham melihat kalau saya kaya itu Allah sedang memuliakan saya, kalau saya miskin Allah sedang menghinakan saya. Akhirnya berdasarkan itu dia jadi minder dikarenakan tidak punya harta, dia jadi sombong dikarenakan memiliki harta yang berlebih daripada yang lain. Ini salah faham manusia. Kemudian diterangkan oleh Allah bagaimana sesungguhnya mulia yang sesungguhnya. Mulia yang sesungguhnya yakni pada ayat ke-17. Kalla bal la tukrimunal yatim. Yang pertama, sekali-sekali tidak. Bal la tukrimunal yatim. Bahkan kamu tidak memuliakan anak-anak yatim. Ternyata untuk mulia menurut hukum alam, hukum undang-undang Allah, pengen mulia, muliakan anak-anak yatim. Mulia. Begitu pula sebaliknya. Bagaimana hukum alam, hukum Allah, sunnatullah untuk menjadi terhina? Untuk menjadi terhina berarti tidak memuliakan anak-anak yatim. Ketika bulan Ramadan ini kita melihat ada banyak orang-orang yang pengen bersyukur, niatnya baik, pengen bersyukur, akhirnya mengundang anak-anak yatim. Kemudian anak-anak yatim ini diberdirikan di atas panggung, kemudian diberikan sodakohnya kepada mereka satu persatu dengan semuanya melihat. Kira-kira yang dirasakan anak yatim ini apa? Apa merasa bangga diletakkan di atas panggung, kemudian dipertontonkan dia menerima sodakoh? Ini terhina, sakit batinnya. Kemudian bagaimana seharusnya memuliakan anak yatim? Jangan seperti itu. Muliakan anak yatim dengan cara menganggap mereka seperti anak-anak kita sendiri. Apakah kita meletakkan anak kita di atas panggung, kemudian kita menunjukkan kepada orang-orang, saya berikan sangu kepada anak saya, terus? Tidak seperti itu. Ajak mereka bermain, berbicara dari hati ke hati, muliakan. Ketika memberikan mereka sesuatu, usahakan
Supaya dia ketika mendapatkan itu tidak merasa sakit hati, tidak tersinggung. Buat mereka merasa senang. Nah, ketika Ramadan ini biasanya banyak nih mengundang anak yatim, dinaikkan di atas panggung. Mulai sekarang jangan seperti itu. Jangan jadikan mereka, aduh, kalau kita pengen mulia, muliakan anak yatim. Muliakan anak yatim. Kemudian sunnatullah yang kedua, hukum Allah yang kedua, hukum alam, hukum yang pasti terjadi. Apa? Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Untuk mulia kita harus saling tahaddu, saling menyemangati untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang miskin. Nah, ini memberi makan, saling menyemangati itu supaya mulia. Kalau ndak pengen mulia, medito, pelito, maka tidak akan mulia. Lihat ada orang miskin, pelit, sudah pegang uangmu, itu terhina. Ini, walah, ternyata seperti itu hukum Allah. Jadi mulia ataupun terhina itu bukan dikarenakan banyaknya duit. Dikarenakan kalau pengen mulia, yang pertama, anak yatim muliakan. Yang kedua, berikan makan kepada orang-orang miskin. Kemudian yang ketiga, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Apabila pengen hidup terhina, makanlah apa yang disediakan oleh Allah di dunia ini tanpa peduli mana halal mana haram. Sudah semuanya dimakan. Halal dimakan, haram dimakan. Itu pasti akan terhina. Pasti akan terhina. Kalau pengen mulia, bedakan mana halal mana haram. Didapatkan dengan cara halal, didapatkan dengan cara haram, jangan sampai dimakan. Didapatkan dengan cara yang halal, kemudian diproses dengan cara yang halal. Kalau diproses dengan cara yang haram, tinggalkan. Seperti itu. Pengen mulia, cari halal haram. Kemudian wa tuhibbunal mal hubban jamma. Kemudian kalau pengen terhina berikutnya, cintailah harta, cintailah dunia dengan kecintaan yang berlebihan, terhina. Kalau mulia, ya cintailah harta sekedar sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau harta kita ini tidak bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, apa gunanya? Kalau kita bisa gunakan harta kita di dunia ini untuk membangun istana di akhirat, kita gunakan. Tapi kalau uang harta kita di dunia ini hanya untuk kesenangan dunia, nah ini kenikmatan dunia yang sementara, untuk apa? Boleh rekreasi, boleh berlibur, tapi niatnya berlibur, rekreasi ini untuk apa? Berrekreasi, berlibur supaya nanti beribadah kepada Allah lebih bersemangat lagi. Liburan gunanya untuk lebih bersemangat lagi untuk ibadah kepada Allah. Liburan untuk tadabbur. Apakah yang diberikan nikmat? Apakah nikmat yang diberikan oleh Allah di tempat ini? Bagaimana orang-orang di sini menikmatinya? Apakah bersyukur? Mengambil pelajaran dari orang-orang yang berada di negeri tersebut. Seperti itu. Nah, semuanya ini, harta ini, marilah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, membangun akhirat kita. Suatu ketika Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid pernah dihadang oleh seseorang. Bagaimana menurut Anda, wahai Harun ar-Rasyid? Apakah Anda mencintai kematian ataukah membencinya? Maka dijawab oleh Harun ar-Rasyid. Tapi Harun ar-Rasyid ini adalah orang yang pintar sebenarnya. Dia menjawab sesuai apa yang diinginkan oleh yang bertanya. Oh, saya benci kematian. Kemudian yang bertanya ini meneruskan, tentulah kamu benci kepada kematian. Karena kamu sibuk membangun dunia, padahal dunia ini bakalan kamu tinggal, dan engkau membiarkan akhiratmu yang mana besok kamu pasti akan ke sana. Hadirin sekalian, alhamdulillah,
Kita lihat dari ayat ini, ternyata kalau kita pengen mulia, bukanlah seperti apa yang dikatakan oleh iblis, bukanlah seperti yang dikatakan oleh syaitan, bukanlah seperti yang dikatakan oleh musuh-musuh Allah. Kalau pengen mulia, banyaklah harta. Kalau pengen mulia, perturutkan segala hawa nafsumu. Kalau pengen mulia, kamu harus bebas. Bebas apa? Bebas melakukan apa yang kamu inginkan. Bukan seperti ini, bukan seperti ini. Hukum Allah kalau pengen mulia, 1, muliakan anak yatim. 2, beri makan dan saling menyemangati untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Dan yang ketiga, mendapatkan rizki dari yang halal-halal, makan dari yang halal-halal. Kalau bisa yang haram-haram jangan dimakan, yang makruh pun kalau bisa ditinggalkan. Gitu. Dan yang keempat, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan sampai kita mencintai harta melebihi kecintaan kita kepada Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya besok ketika kita meninggal, ketika ruh dicabut dari tubuh kita, kemudian para malaikat menerima nyawa kita. Apabila orang yang baik, keluarnya nyawa itu seperti air keluar dari ceret, sangat mudah sekali. Tetapi apabila orang yang jahat, maka nyawa itu keluar seperti kapas basah yang ditempelkan di daun berduri kemudian ditarik, sobek-sobek nyawanya itu. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang mudah dikeluarkan nyawa kita. Amin ya rabbal alamin. Setelah dikeluarkan, diterima oleh malaikat membawa kafan dari surga, kemudian dibawa angkat sampai langit pertama, sampai di gerbang ditanya oleh malaikat, subhanallah, nyawa siapa itu? Maka kita akan dipanggil dengan nama julukan terkenal kita di dunia apa. Kalau kita terkenal sebagai orang yang memuliakan anak-anak yatim, maka kita akan dipanggil si fulan, pecinta anak yatim. Semuanya akan kenal. Dibukakan gerbang pertama, kemudian dibuka gerbang langit kedua, si pencinta anak yatim, begitu lagi. Atau juga dibukakan gerbang yang pertama, kasus yang lain, si fulan B, dia adalah pecinta anak-anak miskin, pemberi makan orang-orang miskin, terkenal seperti itu. Semuanya akan kenal. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikenal oleh para malaikat dengan sebutan nama yang terbaik. Jangan sampai kita disebut oleh para malaikat dengan nama-nama julukan yang buruk. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik
فوثق اللهم رابطتها وأتم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.